Terima kasih. Recording in progress. Oke, mohon maaf. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kembali lagi di hari Kamis yang ceria ini di iCommunity Level Up Club. Jadi setiap hari Kamis kita selalu ada iCommunity Level Up Club. Jadi di situ kita akan selalu mempelajari skill-skill yang beda-beda tiap, bisa tentang bisnis, bisa tentang ekonomi, bisa tentang pajak, bahkan yang sekarang ini adalah tentang programming. Judulnya adalah nggak harus jago programming untuk bikin software, asalkan titik. Asalkan apa ini? Saya juga penasaran. Ya, malam hari ini kita akan ngobrol bareng Pak Ibnu Sinawardi, founder dari Gits.id. Selamat malam Pak Ibnu. Oh, masih mute. Selamat malam ya. Oke, apa kabar nih Pak? Luar biasa. Luar biasa. Wah, oke. Pak, boleh nggak sebelum saya tanya tentang asalkan titik-titiknya apa, tapi Gits.id ini apa sih, Pak? Boleh memperkenalkan diri Bapak juga nggak, Pak, sebelumnya? Tipis-tipis. Boleh, boleh. Jadi saya berdua sama rekan saya namanya Yoga ya. Jadi kami dari Gits.id, perusahaan software ya, yang memang kita sudah bangun semenjak 16 tahun yang lalu, dan kita banyak fokus di pembuatan aplikasi mobile, website, dan juga integrasi sistem ya, server ya, pokoknya segala macam tentang IT lah. Ya, tapi jangan diminta untuk bikin animasi karena kita belum ke sana. Jadi masih pembuatan software kayak gitu. Biasanya kalau ngobrolin soal IT itu kadang ngobrolnya adalah soal keamanan kayak gitu, kadang soal hack-hack kayak gitu. Apakah nanti kita akan ngobrolnya ke sana juga atau gimana nih, Pak? Itu belum, karena waktunya nggak akan cukup ya kalau ngomongin security di waktu yang singkat ini. Nanti mungkin lain waktu. Kita akan banyak Nah, bahas tentang bikin aplikasi ya. oh, kita akan ngobrolin soal tentang bikin aplikasi. Oke. Nah, bikin aplikasi ini boleh di-spill dikit nggak, Pak? Biar Bapak Ibunya penasaran nih. Bikin aplikasinya untuk apa? Khususnya untuk siapa gitu? Karena Bapak Ibu yang di sini kan kebanyakan adalah para pebisnis juga, terus ada yang background-nya em, keuangan juga kayak gitu. Nah, ini khusus untuk siapa nih, Pak? Ya, sebenarnya buat semua ya, karena eh, hampir semua sektor ya, semua bisnis pasti akan butuh digitalisasi, termasuk aplikasi, website, dan segala macam. Nah, nanti kita akan coba untuk sampaikan gimana sih step paling mudahnya. Awalnya gimana, mulai dari desain, nanti kita juga akan show ya, gimana sih cara kita mendesain yang simple seperti apa, apakah pakai Canva, atau pakai aplikasi lain, atau bahkan kita bisa pakai AI juga nantinya. Kita coba untuk mendesain dan juga untuk membuat aplikasi lah ya pakai AI. Oke, ternyata juga bisa di-mix and match-kan pakai AI juga. Dan bersama Pak Yoga ya, Pak Yoga Utara. Kenapa ada Pak Yoga Utara? Atau namanya memang Pak Yoga Utara kah? Selamat malam Oh Pak iya, Yoga. selamat malam Ibu. Jadi perkenalkan nama saya Yoga. Kenapa Utara? Jadi Utara ini adalah salah satu anak perusahaan dari Gits.id. Jadi sebenarnya masih sama dengan Mas Ibu di Gits gitu ya. Itu sih Mbak. Kalau Utara itu bergeraknya di dalam desain konsultan yang membantu pembisnis untuk meningkatkan penjualan mereka melalui desain gitu. Terutama desain aplikasi ya. Selain branding juga bisa. Seperti itu Mbak. Oke, berarti ini kolaborasi ya dua-duanya ya. Iya. Oke, semakin nggak sabar Bapak Ibu, tolong ya diserap ilmunya, nanti bisa tanya-tanya bagaimana em, bis ini nanti topik malam ini bisa membantu bisnis Bapak Ibu begitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai nih, biasanya saya memperkenalkan tentang iCommunity terlebih dahulu nih Pak. Boleh nggak Pak? Saya minta waktunya dulu sebentar untuk saya memperkenalkan iCommunity, nanti baru em,
Pak Ibnu dan Pak Yoga bisa presentasi begitu boleh ya? Ya, boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Oke, nah Bapak Ibu, sudah lama sekali kayaknya saya nggak ngobrol di iCommunity Level Up Club, padahal baru minggu kemarin gitu ya. Jadi selamat datang Bapak Ibu di iCommunity buat yang baru hadir. Jadi iCommunity itu apa sih kayak gitu? iCommunity ini basicnya adalah sebuah platform komunitas. Dan iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin yang menyapa Bapak Ibu tadi sebelumnya. Selain founder dari iCommunity, beliau juga founder dari Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak banget ngisi uh, seminar-seminar tentang digital marketing kayak gitu. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity itu punya visi dan misi Bapak Ibu. Jadi visinya adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menemukan kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, lalu apa sih tujuan dari iCommunity ini? Tujuannya adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, yang terakhir membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih, Bapak Ibu, yang harus dipatuhi tidak hanya untuk iCommunity itu sendiri, tapi juga untuk seluruh anggota iCommunity dan partner yang bekerja sama dengan iCommunity. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Ibnu dan Pak Yoga. Monggo, Pak Ibnu, boleh kita lanjutkan materi kita tentang hari ini. Nggak harus jago programming untuk bikin software, asalkan titik. Apakah langsung dijawab atau harus memperhatikan PPT-nya dulu nih? Oke, kita lihat dulu ya dari PPT sedikit ya. Nanti kita akan coba munculkan atau teaser ya, gimana sih caranya, cara termudah dan mulai dari mana supaya kita bisa mulai berkreasi, mulai juga untuk membuat suatu aplikasi dan juga sebagainya. Saya coba share screen dulu. Oke. Oke, ini eh, judulnya ya. Buat aplikasi tanpa coding, tanpa programming. Ya, emang bisa sih. Nah, sebenarnya bisa. Ya, jadi saya harapkan nanti setelah dari sesi ini, rekan-rekan bisa terinspirasi. Gimana sih caranya bikin aplikasi, gimana caranya digitalisasi, dan mulai dari mana, terutama dari bagian desainnya dan juga kita implementasinya. Nah, perkenalkan kami berdua, saya Ibnu Senawardi, sekaligus dari founder dari gis.id, dan bisa follow aja Instagramnya di is.wardi. Dan ada rekan saya, Yoga ya, panggilnya Yoga, bukan Dedi ya. Kalau Dedi ntar jadi calon apa? Calon gubernur. Jadi gubernur. Nah, Mas Yoga, mangga Mas Yoga, coba gimana? Ya,
tadi saya udah perkenalan juga. Ini kurang. Ya, nama saya Didi Yoga Pertama. Saya di Utara sebagai UX consultant. Jadi lebih ke pengalaman pengguna gitu ya, dan gimana pengguna itu berinteraksi dengan desain sehingga eh, melekat gitu dengan bisnisnya partner kami, seperti itu. Instagramnya juga ada di sini, Pak Yoga, hanya 2. Oh, hanya 2. Jadi panjang yoga ya, 2 harokat ya. Iya. Oke, jadi tadi sempat disampaikan ya bahwa Utara ini adalah anak perusahaan dari Gates, di mana Gates ini fokus di aplikasi, Utara fokus di desain. Jadi segala apapun desain, entah desain logo, desain PPT, desain produk, aplikasi, bahkan untuk persiapan tender project pun bisa dilakukan ya dari Utara. Nah, langsung aja ya. Gimana sih cara bikin aplikasi tanpa coding? Udah ada contohnya. Banyak sebenarnya di Play Store. Jadi teman-teman bisa coba download aja di Play Store kalau misalkan pakai Android ya. iOS juga ada nih kalau nggak salah. Ini aplikasi yang kami buat di tahun lalu. Aplikasi yang berapa hari jadi ya? 3 hari atau 4 hari? 4 hari. 4 hari kita bikin tanpa ngoding. Ini aplikasi apa sih ini? Ini aplikasi buat ngelis acara, ngelis event, atau ngelis agenda acara. Dan nanti kita bisa lihat siapa speakernya, siapa pematerinya ya, kemudian deskripsinya apa, kita bisa daftar atau bookmark dan segala macam, termasuk kita bisa lihat agenda acaranya. Dan kita bisa scan QR code dari panitia atau check-in atau untuk swag, nom cancel dan segala macam. Ini kita buat 4 hari aja. Kenapa bisa sih 4 hari bikin aplikasi sekompleks ini? Karena ada caranya ya, asalkan titik-titik. Nah, asalkannya apa kita lihat. Ini bisa di-download di Play Store. Ini bisa langsung dilihat seperti apa aplikasinya. Nah, ini teasernya. Jadi, kita harus tahu kita mau bikin apa, alurnya seperti apa, desainnya kayak gimana, lalu nanti kita bisa atur flow-nya. Kita bisa coba masukkan ya drag and drop tombolnya seperti apa, teksnya seperti apa, tanpa ada coding, tanpa ada programming. Asik ya? Nanti saya coba munculkan ya, gimana caranya untuk bisa membuat seperti ini. Ada toolsnya. Dan saya yakin teman-teman semua di sini yang nggak punya kemampuan programming juga bisa ikutin ya, juga bisa mulai. Oke. Nah, tadi kan saya sebut programming ya. Nah, ada yang bisa tahu nggak apa artinya gambar ini? Apa sih programming? Kenapa gambarnya ini? Programming pusing. Pusing. Terus ada 2 gambar lihat lagi. Apa nih Bapak Ibu? Kenapa programming selalu diidentikan seperti ini? Selalu gelap. Begadang. Kenapa? Kenapa? Mikir, Begadang, algoritma begadang. mikir. Begadang, mikir. Iya betul sekali. Wah ini kayaknya Pak Ferdi tahu nih tentang programming. Sama apa sama Pak Juanda tadi tuh. Karena kerjanya malam-malam katanya Bu Feni. Iya, betul sekali. Jadi programming itu atau programmer emang suka dibilang kalong ya, kerjanya malam. Nah, terus biasanya identik sama kopi ya, karena ya begadang, kopi dan penuh inspirasi itu malam-malam. Nah, bukan cuman dia nggak punya waktu buat tidur. Ketika ada waktu buat tidur, dia malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena mumet gitu ya. Apalagi kalau ketika mau tidur kita ketemu errornya belum ketemu. Ini kenapa nih errornya nih? Mau tidur mikirin ini gimana errornya. Ketika udah ketemu baru bisa tidur nyenyak gitu ya. Itu identik dengan programmer. Jadi kami programmer itu ya biasanya suka ke bawah mimpi kalau ada error. Wah ini belum selesai nih errornya di mana ya? Kayaknya udah bener harusnya itu ya. Tapi biasanya besoknya udah ketemu tuh tiba-tiba tahu ya itu pencerahan. Ketika tidur besok tahu pencerahan. Oh coba nih nyata berhasil. Itu yang programmernya. Nah, nah ini apa yang disebut programming ya? Kita menulis program, menulis kode-kode yang memang ya orang bilang bahasa planet itu ya, bahasa-bahasa antah berantah itu ya, yang bukan bahasa manusia lah. Nah, akhirnya yang kita bisa lihat secara visual dalam bentuk aplikasi atau website atau apapun yang sering kita lihat, gitu ya. Jadi di belakangnya ada banyak kode-kode buatan programmer itu.
Nah, ini yang memang dilakukan oleh para programmer untuk membuat suatu aplikasi atau website ya, programming di sini. Nah, pasti kan kalau kita nggak punya background programming, akan lihat gini, mundur duluan. Ah, ini bukan bidang saya nih. Susah, saya nggak ngerti apa ini bidang tulisan-tulisan aneh kayak gini ya. Nah, sebenarnya tujuan kali ini adalah gimana caranya kita bikin sesuatu tanpa berhadapan dengan ini. Tanpa berhadapan dengan coding. Ya, ya kita lihat nanti. Sebenarnya ini adalah step by step-nya untuk membuat aplikasi. Dari 1 sampai 6, ada banyak step ya, atau mungkin juga ada versi yang lebih simple step-nya. Tapi secara garis besar adalah semua dimulai dengan planning, perencanaan. Kita tahu mau bikin apa, siapa targetnya, kemudian apa sih problemnya mau di-solving, stylenya seperti apa, berapa lama ngerjainnya, resource-nya gimana, itu semua di planning ya. Jadi kita tahu dulu mau bikin apa. Ya, planning ini bisa macam-macam ya, bisa bentuknya panjang, dokumen, atau bahkan ya sekedar 1 paragraf, 2 paragraf juga bisa disebut planning. Yang penting tujuannya adalah kita tahu mau bikin apa. Gitu ya. Nah, analisis ini biasanya kita melihat eh, gimana sih apa yang kira-kira dibutuhkan, seperti apa user story-nya, atau bahkan breakdown fiturnya, itu analisis. Pokoknya bagian mikir lebih dalam, deep dive-nya itu di analisis. Kemudian ada desain, ada implementasi, testing ya. Testing ini untuk ngetes ya, kita udah siap rilis atau belum, kemudian publish, terakhir ya maintenance gitu ya. Ini adalah life cycle-nya dalam suatu pembuatan aplikasi. Nah, untuk planning dan analisis ini saya skip ya, nggak akan saya bahas panjang lebar karena harusnya udah ada ya di Instagramnya iCommunity yang membahas materi tentang planning atau membahas tentang gimana cara membuat produk yang baik gitu ya. Nah, silakan coba dicek aja di YouTube, banyak, di iCommunity Official juga ada macam-macam gitu ya. Nah, kita akan banyak fokusnya di desain dan juga implementasi. Nah, untuk awal ini saya serahkan ke Kang Yoga. Silakan Kang Yoga, desain itu gimana sih? Oke, kita akan Saya mulai stop share dari ya. desain. Kang Yoga share ya. Oh iya, Mas. Oh, boleh next dulu, Mas. Oh, next dulu ya. Iya, nanti stopnya. Nah, jadi untuk mendesain itu sebenarnya toolsnya ada banyak ya. Ini hanya sebagian besar aja, ada 5 aplikasi yaitu Figma, Sketch, Adobe XD, Mockplus, sama Balsamiq. Ini yang biasa familiar di kalangan developer ataupun desainer. Eh, Nah, yang biasa sering kita gunakan itu adalah Figma. Bisa next dulu, Mas. Nah, jadi Figma ini yang biasa kami gunakan gitu ya, tools Figma. Sesuai dengan tagline-nya, think bigger, build faster gitu. Jadi kita itu bisa mendesain secara cepat di Figma, desain aplikasi, desain slide gitu ya, banner, logo, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini untuk menunjang pekerjaan ataupun bisnis kita. Mungkin saya akan coba share screen untuk penjelasan sedikit tentang Figma. Nah, kita coba nih masuk ke Figma. Udah muncul ya, Mas? Aman muncul. Aman ya? Nah, ini jadi tampilan Figma itu seperti ini. Kita akan coba membuat sebuah desain ya secara cepat dan mudah. Jadi tidak harus profesional, pemula juga bisa. Gitu. Ini ada banyak sekali proyek yang sudah Gits kerjakan dan Utara. Oke, caranya gimana sih biar bisa mendesain di Figma gitu ya? Nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya, bisa buka via website atau download aplikasinya. Ini saya versi yang udah di-download. Nanti kemudian login ya, bisa login by Google juga. Nah, di home ini kan di sebelah kiri atas ada ini ya, icon internet, browse. Nah, di sini tuh kita bisa cari apa yang kita butuhkan di dalam desain. Misalnya kita butuh icon, kita tinggal ketik aja icon. Nah, di sini banyak banget nih teman-teman icon-icon yang bisa kita gunakan ke dalam desain kita gitu. Banyak banget ya. Contohnya ini udah di-download tuh. Ada ikon
keranjang sampah, emot icon gitu ya. Ada tentang dompet, message, banyak sekali. Kemudian kita juga bisa download komponen-komponen untuk membuat aplikasi. Nah, contohnya ini material design, udah di-download juga nih. Nah, dalam aplikasi itu kan banyak ya komponennya. Ada header section seperti ini, ada tab gitu ya, ada menu-menunya apa aja tuh yang biasa disimpan di bawah gitu. Ada button, tombol. Nah, banyak sekali kit-kit yang bisa kita gunakan di dalam community ini. Banyak sekali ya. Kita bisa cari banner gitu ya untuk bisnis kita misal gitu. Banyak sekali template, kita tinggal rubah apa namanya? Rubah judulnya aja udah jadi gitu sama rubah gambar. Nah, oke. Kalau udah di-download, nanti teman-teman bisa langsung ngedesain. Saya akan coba contohkan. Misalnya, Bapak dan Ibu di sini ingin membuat sebuah website. Sorry. Jadi kita coba ya, mulai dari frame-nya dulu. Nah, ini frame itu yang ini nih, yang di sebelah kursor, di sebelah kanannya ada frame, bisa juga tekan F. Nah, frame-nya kita pilih nih, ke desktop kalau mau bikin website. Nah, ini ada desktop. Nah, biasanya di website itu ada apa aja sih, section apa aja gitu ya. Itu bisa cari dari aset yang udah di-download di community tadi. Misalnya header section. Nah, kita tinggal cari nih di aset yang udah di-download, kita tinggal drag and drop nih teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, udah jadi nih halaman atasnya. Kemudian biasanya ada fitur atau penjelasan produk kita. Contoh ini, kita drag lagi, drop. Nah, sudah masuk. Sudah masuk nih. Terus kita bisa juga simpan harga. Udah tersedia. Pricing, terus misal kita masukin juga testimoni. Biasanya di bawahnya ada testimoni. Kemudian di website itu biasanya ada footer atau bagian bawah. Footer. Nah, ini udah cukup lengkap ya konten-konten dari websitenya. Kita udah bikin sebuah website nih. Tinggal kita ganti aja nih teksnya mau apa gitu, disesuaikan dengan bisnisnya Bapak Ibu di sini beserta gambarnya juga. Kita juga akan coba lihat nih contoh lain di project yang telah kami kerjakan ya. Jadi ini sebuah contoh prototyping. Kita membuat aplikasi untuk Aqua Danone untuk mengantarkan Aqua ke customer untuk mempermudah bisnisnya. Oke. Nah, di Figma juga bisa bikin prototype nih tanpa perlu coding. Kita udah bisa bikin prototype aplikasi yang clickable di Figma. Misalnya ini login, nanti masuk aplikasinya seperti apa. Oh, di sini ada pesanan masuk nih di halaman berandanya gitu ya. Kita juga bisa manage produk-produk jualan kita selain Aqua, bisa nambahin.
bisa beli juga nih ke distributor, mau beli apa aja gitu ya. Kemudian ada ringkasan atau pembukuannya, penjualan harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. Kemudian ada juga profilnya. Jadi kita tanpa coding udah bisa nih bikin aplikasi mobile di Figma. Jadi buat apa sih next-nya gitu ya? Next-nya dari prototipe ini itu kita bisa pitching ke stakeholder agar mendapatkan dukungan gitu ya untuk mengembangkan produk atau bisnis kita. Kita juga bisa brainstorming dengan tim dan customer kita untuk mendapatkan ide-ide baru gitu ya, atau peluang-peluang apa gitu untuk menyempurnakan desain dan bisnis. Kemudian prototipe ini juga bisa menjadi acuan untuk implementasi. Jadi acuan untuk agar menjadi pedoman dan pedoman nanti untuk developer untuk membangun aplikasinya gitu. Mungkin itu sih Mas Ibun sekilas tentang Figma ya, dan mulai dari desain. Oke, sip. Nah, tadi kan udah masuk ke desain ya. Selanjutnya apa nih biasanya tadi Kang Yoga setelah desain? Setelah desain Implementasi. ini implementasi Mas. Bisa pitching, Oke, implementasi. Ya. ya betul sekali. Oke, kita coba cek lagi ya. Di mana sekarang screen-nya layarnya? Ini ya layarnya ya. Saya stop sharing dulu. Udah ya. Muncul ya. Oke. Nah, jadi setelah desain apa sih? Nah, setelah desain sebenarnya ya implementasi. Tapi kapan? Ketika siap. Kenapa sih ketika siap? Karena untuk implementasi ini ada cost. Cost-nya apa? Waktu. Ya. Ketika kita belum jelas mau bikin apa, terus kita langsung implementasi, itu akan ada waktu yang terbuang untuk implementasi. Apalagi kalau ada revisi. Ya. Tiba-tiba mau bikin A, tengah jalan, kayaknya susah nih bikin A, bikin B aja deh. Atau desainnya ganti nih, atau gimana ya. Nah, itu makanya butuh desain. Makanya tadi Kang Yoga udah ngasih kisi-kisi ya. Kalau mau mendesain ya coba pakai Figma. Banyak sekali toolsnya, ada template bisa dipakai. Gitu ya. Jadi kalau langsung terjun implementasi ya bisa-bisa aja. Cuman harus tanggung resiko ketika tengah jalan berubah. Udah capek-capek bikin, taunya berubah itu ya. Kecuali apa? Kecuali implementasinya ini low effort, gampang, nggak ngabisin waktu banyak. Nah, itu ada caranya. Itu ya nggak apa-apa, nge-skip desainnya atau desainnya langsung di tools implementasinya. Nah, tapi kebanyakan sih harus desain dulu ya. Nah, ini gambar ketika developer ngerjain sesuatu aplikasi dipantau desainer. Biasanya kan desainer mantau nih, mana nih hasilnya, sesuai nggak apa yang udah saya desain? Awas kalau nggak sesuai ya. Itu ya. Jadi desainnya biasanya ya pantau nih, wah ini tombolnya kurang nih, saya udah bikin capek-capek di Figma tombolnya bulat tuh ya, tapi malah nggak bulat, malah kotak gitu ya. Nah, biasa kayak gitu. Nah, tentang coding. Coding itu sekarang udah banyak ya dibantu sama AI. Teman-teman pasti sering dengar ya, yang namanya coding bisa pakai ChatGPT, coding bisa pakai Gemini, bisa pakai GitHub Copilot, bisa pakai apapun ya. Jadi udah gampang lah sekarang dibantu sama AI. Kalau teman-teman memilih jalur coding, jangan lupa pakai AI. Itu wajib loh sekarang ya. Jangan sampai kita mau milih jalur coding tapi nggak pakai AI. Nah, itu ketinggalan nanti. Teman-teman ketinggalan sama orang-orang yang udah adaptasi dengan AI. Nanti kita coba contoh ya, kita cobain salah satu website yang emang dia udah bisa bikin website pakai AI. Nah, ini ya, ini websitenya saya coba klik aja deh ya. Coba klik. Oke. Ini ada website namanya v0.dev. Ini buat ngasih tahu bahwa ada loh teknologi canggih ini ya. Kalau kita nggak manfaatin ya sayang banget. Contoh ya, kita mau bikin website apa? Mau ada request nggak mau bikin website apa? Atau bapak-bapak atau ibu-ibu? Apa nih, biasanya apa ya, uang, yang bisa ngatur keuangan gitu kali ya? Oh, website untuk money management ya. Oh ya.
Nah, untuk landing page ya, landing page aplikasi money management yang ada di Android gitu ya, yang bisa di-download di Android. Jadi kayak misalkan kita punya website, punya aplikasi Android, kita mau bikin websitenya nih. Ini kita punya aplikasi, silakan download di Android ya, di Android. Ini aplikasi manajemen yang bisa download di Android. Oke, coba ya. Dia akan Dia mau, kayak ChatGPT gitu ya, Pak ya? iya, tapi Oh. dia langsung jadi kode. Oh. Wih, canggih, tungguin aja ntar dia jadi. Ini masih ngoding dia. Canggih sekali dia. Tunggu, wah namanya Moneywise ya. Dia kreatif sekali, udah bikin nama aplikasinya, Moneywise. Nah, ntar kita dikasih surprise sebentar lagi. Kalau ChatGPT kan kita harus kopas-kopas lagi ya, ini nggak usah. Betul-betul. Nah, jadi nih websitenya. Oh, dia langsung jadi gitu. Jadi, it's your money smarter. Download. Fiturnya apa? Terus testimonial. Terus untuk downloadnya di Play Store-nya. Selesai. Kita mau revisi. Revisi apa? Ganti nama aplikasi menjadi Uangku. Iya, Uangku. Dan eh, tema warnanya adalah hijau. Hijau apa ya yang menarik? Masa hijau tua? Hijau apa namanya? Hijau yang kekinian. Yang buat lebaran kemarin apa ya? Hijau-hijau apa sih? Sage ya? Sage. Hijau sage. Nah, Oh, ganti bisa warna juga bisa. berarti. Ganti Wow. ya, jadi Uangku dan temanya adalah hijau sage. Ngerti nggak dia hijau sage? Jadi dia akan revisi. Itu bisa di-run katanya Bu Feni. Oh bisa, bisa. Nanti tinggal di copy, di download, terus nanti kita bisa langsung taruh di server kita atau di komputer kita. Nanti ya kita tinggal gabungin aja. Ini masih versi gratis. Kalau versi berbayar dia udah bisa jadi project, artinya multiple file. Kalau gratisnya cuma satu file. Jadi kita harus nyambung-nyambungin sendiri di komputer kita, lalu kita taruh di server. Ya, ini Terus ada bug-nya nggak itu katanya Bu Feni? ini nggak ada bugnya. Ini kan hanya sebagai landing page ya, statis ya. Jadi belum sampai aplikasi yang memang aplikasi yang berhubungan sama database, sama server, gitu ya. Nah, ini udah berubah jadi bahasa Indonesia nih, karena nama aplikasinya Uangku. Nah, dia nggak ngerti hijau sage ya, hijau yang lain harus ya. Nah, aplikasi Oh, Uangku, oke. segala macam. Nah, ini contoh. Nah, jadi saya contohin bahwa AI itu udah secanggih ini loh. Kalau misalkan kita masih pakai cara-cara tradisional, ketinggalan. Kita nggak pakai AI, ngoding ini bisa seminggu. Pakai AI cuman berapa menit ya, 1 menit 2 menit udah jadi kayak gini. Tinggal kita copy atau kasih ke programmer atau kasih orang IT ya atau mahasiswa IT, tolong jadiin ini lebih bagus. Saya udah punya kira-kira tampilan yang saya mau, tolong rapihin, masukin ke server. Jadi deh langsung gitu ya. Nah ini contohnya v0.dev dan ada banyak sekali tools-tools seperti ini. Ya artinya AI udah semakin gila ya dan bisa membantu kita untuk digitalisasi bisnis kita. Nah, ini contoh v0.dev. Oke. Nah, ada lagi isinya low code. Low code bisa juga pakai low code. Tadi kan pakai AI ya. Ini low code. Low code yang dibantu AI juga ada. Nah, low code dan visual app development. Ini kalau kita lihat traditional development. Wah, terus tolong tunjukin yang lebih baik lah untuk buat aplikasi low code. Saya bilang lebih baik no code. Oh ya perfect gitu ya. Jadi ada istilah low code, no code. Low code ini masih ada ngodingnya sedikit. No code itu nggak ada ngoding sama sekali. Ya saya low code sama no code ya nempel lah ya. Nah ada banyak sekali aplikasi buat melakukan low code ini. Ada Flutterflow, ada Webflow, ada lagi namanya eh, web web system atau apa ya. Banyak kali ya. Jadi
yang saya mau nanti tujukan adalah Flutterflow. Ini untuk membuat aplikasi. Kalau tadi kan kita coba membuat website ya. Kalau Flutterflow untuk membuat aplikasi. Apakah low fat food itu akan membuat orang jadi fat? Ya, nggak tahu ya. Tapi apakah low code akan membuat kita menjadi coder? Ya bisa jadi ya. Jadi ya sekarang hasil website atau aplikasi yang dibuat pakai AI, pakai low code, dan juga dibikin programming dengan orang tanpa low code atau AI, itu nggak kelihatan bedanya. Jadi ya kita bisa bilang saya coder, dibantu AI, dibantu low code ya. Yang penting kan aplikasi jadi ya. Di belakangnya akan mengenerate suatu kode. Gitu. Nah, sekarang kita demo aja nih. Demo Flutterflow. Ini saya coba tunjukin ada satu teknologi namanya Flutterflow low code. Dia bisa membuat aplikasi Android dan juga iOS. Kita coba dari blank aja ya, dari kosong ya. Dari kosong kita coba bikin satu page baru. Nah, ini tadi itu page baru. Oh, ini aja deh. Kalau bikin page baru untuk kelamaan, pakai yang udah ada aja. Nah, ini Flutterflow. Kita bisa bikin aplikasi. Saya coba kecilin ya di sini. Dan kita bisa minta bantuan AI untuk mengenerate suatu page-nya. Contoh ya, kita mau bikin page apa? Page ini kan misalkan aplikasi travel ya. Berarti buat atau bahasa Inggrisnya biar lebih canggih ya. Create a page to submit itinerary and submit and then system and suggest the itinerary based on the form. Itu kali ya. Dia akan mengenerate page-nya. Ini harusnya kalau mau lebih canggih lebih panjang ya. Jadi kita mau halamannya ada apa aja, lalu nanti style warnanya seperti apa dan macam-macam. Ini dibatasi sampai 100.000 ya. 10.000 ya, 10.000 karakter. Saya tadi tulis cuma 93 ya, masih banyak jatahnya ya. Jadi semakin detail kita tulis, itu akan semakin bagus hasilnya. Kalau kita sedikit, ya berarti dia akan suka-suka dia. Nah, ini contohnya nih. Ya, kita coba create ya, insert page ya, submit itinerary page namanya. Nah, ini jadi nih. Jadi ya, ini UI-nya udah jadi. Kita tinggal ubah-ubah, misalkan ganti plan ya, adventure adalah kirim itinerary kamu. Ganti. Kami akan membuat pilihan rekomendasi travel. Nah, kita coba review deh ya. Review seperti apa nanti kalau di mobile. Nah, ini dia kita link ke dia. Ya, ini tampilannya di mobil akan seperti ini nanti. Ya, ini bisa pilih tanggalnya, bisa masukin jumlah traveler, masukin reference-nya, lalu budgetnya berapa, request, submit, nanti akan dikirim. Ya, ini salah satu contoh penggunaan low code membuat mobile apps. Kita di Gits ini udah banyak pakai ini. Jadi kalau teman-teman coba tanya, misalkan mau request bikin aplikasi ke kita udah hitungannya cepat sekali mau bikin aplikasi apa aplikasi ini. Kalau kita bisa bikin sebulan, seminggu, 2 minggu gitu ya. Yang lain mungkin bilangnya 3 bulan, 4 bulan, setahun gitu ya. Kita bisa cepat karena menggunakan ini. Ya, jadi saya share tuh dapurnya Gits ya. Dapur kita mau bikin mobile apps pakai ini, cepet ya. Nah, terus ini kan tampilannya aja, logiknya gimana? Nah, ini salah satu kuncinya kalau kita mau bikin sistem, kita harus ngerti logiknya. Logiknya, misalkan kita mau bikin, tadi ada page yang baru dari mana? Nah, ini ya. Saya kita mau bikin logik, ketika klik tombol ini, dia akan melakukan apa? Kita bisa coba mendesain logik. Ya. Nah, misalkan logiknya dia akan kirim manggil data misalnya ke data ya, API atau Firebase ya. Nah, itu misalnya. Kemudian kita akan eh, tuliskan informasi bahwa sudah sukses dikirim, misalnya snack bar.
Misalkan itinerary sudah berhasil kirim. Dan kemudian sini ada kondisional if then else. Nah, ini saya kasih tahu sedikit bahasa-bahasa programming ya, istilah-istilah IT ya. Ini coba hapus dulu, tadi salah. Kondisional. Nah, if dia benar dia gimana, if dia salah dia gimana, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan flow. Ya, jadi kalau kita mau bikin suatu sistem, apapun itu ya, sistem aplikasi lah, atau SOP di restoran, SOP di perusahaan, pastikan kita terbiasa dengan melihat bisnis flow ya, bisnis proses. Sama, bikin aplikasi juga ada prosesnya, ada bisnis flow-nya. Ketika tombol diklik dia ngapain? Ketika dia buka halaman dia ngapain ya? Ketika dia pindah dari halaman B ke A itu dia ngapain? Jadi semuanya harus bisa dibayangkan atau kalau kalau lebih baik ya tertulis ya, bikin gambar business flow di Google Docs kah atau di manapun ya, sehingga nanti ketika kita mau implementasi ke suatu aplikasi atau website itu kita tinggal melihat aja apa flow yang sudah kita tentukan dan nanti bisa ditranslate secara mudah tanpa coding seperti ini. Ya sama ya, dia bikin flow kalau dia benar gimana, kalau dia salah gimana, kalau dia datanya nggak valid gimana, dan seterusnya di flow. Jadi bisa dilakukan tanpa coding gitu ya di sini, tinggal bikin diagram. Nah ini salah satu contohnya. Jadi teknologi udah canggih banget buat kita mau ngulik ya, mau ngulik bikin aplikasi, bikin website, bikin apapun bisa cepet ya. Ini salah satu low code. Pilihannya banyak selain ini. Ada juga pakai WordPress, pakai Wix, lalu ada lagi Canva juga bisa ya buat mendesain dan segala macam. Bahkan dari Figma juga ada toolsnya supaya bisa langsung jadi website tanpa harus ngoding, itu ada ya. Jadi saya sarankan ya ngulik lah. Udah ada AI, sayang kalau nggak dipakai buat ngulik itu sih. Nah ini tentang Flutterflow tadi. Nah jadi jawabannya gimana sih? Gimana cara buat aplikasi tanpa programming? Bisa ya, bisa asalkan apa? Asalkan jelas ya, mau bikin apa, tahu teknologinya yang bisa dipakai ya. Tadi udah kita kenalin ada macam-macam, ada Figma, ada V0, lalu ada Flutterflow, tadi saya mention beberapa ada Webflow dan segala macam. Terus kita tahu bisnis prosesnya. Kita mau bikin proses tuh kayak gimana setelah klik tombol, setelah buka aplikasi, buka halaman, ketika dia error gitu ya. Nah, itu harus tahu dan tahu tempat bertanyanya. Ya, jadi kalau mau nanya Flutterflow kemana, mau tanya tentang Figma kemana, mau tanya bisnis kemana, itu harus tahu tempat bertanya. Jadi sebenarnya ya ini aja yang kita harus kuasai. Kalau misalnya kita udah kuasai, bisalah semua orang bikin aplikasi gitu ya. Jadi itu aja sih sebenarnya sharing-sharingnya. Silakan kalau ada mau tanya-tanya ya. Oke. Oh, langsung Pak Arjo angkat tangan. Wih. Oke, oke, boleh Pak Arjo silakan. Ya ini kan presentasi ini kan lebih kepada kasusnya yang general ya, tidak spesifik. Karena kadang-kadang sebagai business owner kan, sebagai UMKM kita punya kebutuhan tertentu yang spesifik hanya untuk bisnis kita gitu. Nah, kadang-kadang yang spesifik ini tuh butuh feature tertentu yang mungkin secara coding itu kompleks, atau kalau kita pakai AI itu juga harus dirapihkan, sangat-sangat dirapihkan. Jadi ujung-ujungnya harus pakai uh, real person programmer juga gitu. Nah ini tantangannya kadang-kadang untuk UMKM tuh yang gini-gini malah jadi biayanya jadi semakin mahal gitu. Jadi gimana, apakah ada tips and tricks gitu supaya biayanya itu bisa seminim mungkin, tapi apps-nya itu, aplikasi itu bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah ada tips and tricks tertentu, atau memang harus negosiasi karena memang tidak ada cara lain, atau gimana sebenarnya? Terus terutama kalau pada tahap musim maintenance, misalnya supaya nggak ada bug, atau supaya tidak mudah dihack sama hacker segala macam, itu yang maintenance itu yang biasanya mungkin mahal, karena kalau cuma bikin selesai itu mungkin mudah, tapi kalau untuk maintenance itu nanti gimana gitu. Jadi pertanyaan saya seperti itu kira-kira. Makasih. Ya, Mas, menarik nih pertanyaannya Pak Arjo ya. Jadi saya kasih tahu rahasianya ya.
ketika kita berhadapan dengan programmer ya, atau minta bantuan ke orang lain untuk membuat suatu digitalisasi ya. Memang at the end juga kita pasti akan butuh bantuan, tapi apakah orang yang kita minta bantuan adalah orang yang tepat untuk memilihkan teknologi? Nah, jadi sebenarnya tipsnya dari saya adalah dari kita sendiri sebagai owner harus tahu teknologi apa yang kita mau. Nanti programmer yang kita suruh, tolong kamu pakai ini nih, jangan pakai teknologi yang kamu mau. Kenapa? Apalagi kalau kita berhadapan dengan programmer yang mungkin baru lulus kuliah atau bahkan masih kuliah gitu ya. Mereka jiwa codingnya sangat tinggi. Dikasih teknologi yang gampang kok nggak mau itu. Bisa gitu. Ini ada gampang tinggal drag and drop. Waduh, saya kuliah IT, saya belajar coding, masa saya bikin aplikasi gini nggak ngoding sih? Percuma dong ilmu saya. Saya nggak bisa show off dong codingan saya. Ya itu biasanya kalau kita berhadapan dengan programmer yang emang masih masih jiwa mudanya Baru. tinggi ya, masih masih pengen show off apa yang dia pelajari. Jadi mau ngoding lah segala macam. Ya, nanti at the end ya jadi, cuman nggak bisa diterusin orang lain dan kita nggak ngerti bikin apa itu ya. Nggak bisa maintain. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita yang milih teknologinya. Kayak tadi tahu ada Flutterflow, lalu ada AI, atau bahkan ada satu hal lagi yang emang khusus database. Jadi kunci dari suatu sistem yang kompleks adalah database yang jelas. Kalau bisa, kita mulai rapih untuk membuat atau mencatat aktivitas bisnis kita di tabel Excel yang rapi. Ya, biasakan kita membuat fungsi-fungsi yang memang berelasi ya. Misalkan kita mau bikin artikel nih, kita udah biasa nulis artikel. Nah, coba biasakan kita bikin di Excel. Judul artikelnya apa, tanggal berapa dibuatnya, siapa penulisnya, lalu nanti ketika eh, ada apa ya? Ada kategori, bikin tabel baru kategori, nanti di artikelnya dikasih drop down ke kategori ya, kan ada di Excel ya, bisa ya, bikin drop down, dia nge-link ke tabel lain. Nah, ketika kita udah rapih membuat Excelnya, dan kita mau benar-benar jadikan dia website misalnya, kita ngasih programmer tuh, mereka udah langsung paham, nggak akan kemana-mana tuh idenya. Oh, ternyata Bapak sudah rapi nih. Saya tinggal pindahin aja ke database yang memang tinggal klik-klik aja. Ada lagi contohnya, namanya Supabase contohnya. Jadi kalau kita ngerti, tolong kamu pakai Supabase aja. Saya nggak mau pakai server-server yang mahal, yang ribet. Karena saya tahu teknologi ini cepat gitu ya. Oh, udah, nanti programmer akan nurut gitu ya. Kayak gitu. Lagi kita udah siapkan dengan Excel yang udah rapi. Ya, jadi emang Etian Ya, juga kita akan butuh bantuan, tapi jangan sampai kita butuh orang bantu kita malah makin mumet gitu ya. Akhirnya nggak bisa dikerjain orang lain, nggak bisa kolaborasi atau bahkan nggak bisa ditransfer ke kita. Itu saya sering sering dengar ya curhatan. Saya udah minta bantuan si A ini siapa? Dia baru lulus kuliah gitu ya. Wah, ngodingnya susah banget. Mau ada bug, ada error, susah banget benerinnya itu ya. Ketika mau diterusin nggak bisa nih, codingannya berantakan gitu. Jadi alangkah baiknya ya kita yang menentukan teknologinya, kita mengerti cara pakai teknologinya, mungkin di awal kita butuh bantuan. Tapi setelah udah jalan dan teknologinya mudah, kita bisa langsung paham, oh kayak gini ternyata, dan kita tinggal terusin aja, gitu ya. jadi gini Pak, problemnya ada dua Pak kalau dengan solusi kayak gitu, karena banyak pemilik UMKM terutama yang tradisional ya itu sangat tidak mengerti teknologi. Jadi pakai HP aja belum tentu bisa Pak. Jadi kalau diminta harus ngerti coding, mesti ngerti ini, ngerti walaupun dasar, itu sangat tidak mungkin bagi mereka udah. Apalagi kita ya, orang Indonesia tuh katanya menurut survei, menurut penelitian, bagian besar ada termasuk kaum IQ 78. Jadi sangat sulit Pak untuk bisa ke arah situ gitu. Itu pertama. Kedua, database yang rapi Excel itu berarti kan masih pakai sistem manual Pak. Kita pengennya yang otomasi full gitu. Kalau memang harus menggunakan yang Excel gitu berarti ya sebenarnya itu masih semi otomatis gitu. Kalau adakah cara lain yang lebih otomasi yang tentu juga rapi dan mudah dibaca dan mudah dikembangkan gitu, itu Pak, gimana Pak tanggapannya? Wah, menarik nih diskusinya. Jadi Excel ini manual tapi lebih baik daripada di kertas, gitu ya. Nggak banyak juga UMKM yang Excel rapi, banyak juga yang masih pakai kertas itu ya. Jadi sebenarnya dari kertas ke Excel itu udah sangat lompatan besar yang sangat-sangat mantap, apalagi kalau Excelnya online.
Karena banyak juga yang pakai Excelnya offline ya. Artinya ya nggak bisa diakses di mana aja, nggak bisa kolaborasi, bahkan ada potensi dia duplikat atau bukan data terbaru. Ya kalau bisa mulai dengan Excel yang online ya. Kenapa online? Karena kalau pakai Excel kan bisa Microsoft 365 atau Google Spreadsheet ya, itu online ya. Nah, kalau kita udah online, kita bisa jadikan itu canggih. Contohnya gimana? Ini ada tools namanya N8N. Nah, ini teman-teman juga bisa download ya, N8N, bisa register, bisa login segala macam, dan kita bisa bikin automation. Kita coba bikin Excel itu canggih. Masukin first step. First step-nya misalkan spreadsheet, Google Sheet. Ketika Google Sheet-nya ini ada penambahan data, ya, kita mau ngapain? Misalnya kita mau kirim ke Telegram, nulis chattingan, send a message, nah send text message, bisa. Jadi ketika ada siapapun nulis di Excel, di tabel mana atau di row mana, kita bisa dapat notif di Telegram, bisa ya. Kita mau konekin lagi setelah Telegram, masukin ke Excel lain, spreadsheet. Mau kita nulis di update row ya, atau append row. Nah, nambahin di spreadsheet mana, segala macam. Bisa dikonekin seperti ini. Ini automation. Nah, kita juga di kantor ngelakuin ini. Jadi ketika ada project baru, kita nggak usah bikin file manual. Kita bikin 10 file otomatis dan kita nulis di mana-mana, jebret otomatis. Siap, file udah ready. Gitu ya. Bahkan saya juga bikin banyak ya di sini. Kita hapus dulu. Nah, ini banyak nih. Kita bikin automation. Yang saya bikin contohnya kayak, nah ini saya yang bikin. Ini saya ambil dari data di jurnal.id. Setiap hari saya rekap pendapatan saya, lalu pengeluaran, saldo sekarang berapa, saya taruh di Excel. Jadi saya taruh di Excel. Jadi saya punya tuh harian data dari jurnal.id, harian saya punya. Dia naik berapa, turun berapa, kasnya berapa, segala macam. Ini bisa automation. Atau saya bisa bikin automation dari ERP. Ketika ada deals baru dari sales, itu akan saya dapat notif. Wah, deals baru dari sales nih. Notif. Dan macam-macam. Bisa dimulai dari sales atau dari email sederhana. Ada email masuk, dia bisa diintegrasi ke Excel. Rekap isi emailnya. Bisa. Kayak gitu ya. Dan kita bisa lakuin ini suka-suka kita, automationnya. Nah, ini artinya, ya tadi Excel ini powerful. Harus yang online ya. Karena kalau yang offline ya kita nggak bisa apa-ngapain offline ya. Jadi mulai dari Excel yang online. Saya sendiri pernah jadi ketua RT ya. Saya ketua RT di komplek. Awal-awal saya mikir, coba bikin aplikasi. Ternyata untuk bikin aplikasi dan juga sosialisasi ke RT yang lain atau ke RW, susah. Tapi yang gampang adalah bikin Excel online. Akhirnya saya bikin Excel online, saya pastiin semua RT dia pakai, dan enak akhirnya. Excel itu bisa dipakai sebagai data master warga, dan bisa di-share, dan bisa automation, semua terkumpul di RW gitu ya. Ya itu simple tapi berguna itu ya. Kayak gitu. Jadi mulai dulu dari yang simple aja dulu, Excel aja. Itu udah canggih kok. Itu Pak, itu kan yang kedua ya. Gimana dengan yang problem yang pertama yang soal IQ 78 itu Pak? Mana? S178? Ya tadi kan saya kan ada lempar 2 problem kan. Ya, Itu ya, yang ya. Bapak bahas itu yang Oh, kedua. Yang 78 ya. pertama yang tidak paham teknologi, tidak paham apalagi IT, Ya. kebanyakan dari kita juga termasuk kaum IQ 78 itu kalau harus menentukan teknologi mana yang dipakai itu terlalu jauh Pak. Buat yang gitu-gitu ya. Apakah ada solusi yang lebih sederhana lagi itu yang bisa orang dengan mudahnya untuk lakukan gitu. Ya. Tentunya dengan biaya yang serendah mungkin ya. Karena Ya. UMKM ini kita bicaranya. Kalau dia pakai HP sulit, pakai laptop lebih sulit lagi ya berarti Pak ya? Kalau pakai laptop masih Iya bisa. Pak, ini kita berhadapan dengan warga, sebagian besar warga Indonesia Pak. Jadi kalau sama orang yang udah pinter sih nggak perlu diajarin Pak. Tapi kalau yang tantangannya justru yang UMKM yang kecil-kecil ini Pak. Jadi gimana itu dengan yang kondisi mereka seperti itu? Ya, ya. Sebenarnya cara paling mudah adalah
kita pakai aplikasi yang udah ada aja dulu. Kalau dia masih bisa pakai aplikasi ya, misalkan buat input penjualan, pakailah aplikasi di Play Store banyak itu. Atau buat aplikasi stok opnam atau apapun banyak di Play Store. Mulai dari yang paling sulit adalah menanamkan kesadaran bahwa ini tuh penting. Digital itu penting. Karena saya juga sering berhadapan sama warung-warung ya di komplek atau di berapa saya tawarin kenapa nggak pakai sistem aja buat nyatet penjualannya, kenapa masih pakai buku gitu ya. Ya karena mereka nggak ngerasa penting, gitu ya. Kadang Maka juga nggak biasa sih. iya bisa juga nggak biasa. Atau mungkin nggak nemu kejadian yang apa ya, yang bisa menyadarkan bahwa digitalisasi itu penting ya. Kalau nggak ada digitalisasi ini bisa rugi gitu ya. Nah biasanya ada kejadian apa akhirnya wah ini susah nih nge-tracknya pakai kertas baru dia sadar gitu ya. Tapi kalau itu nggak kejadian ya dia nggak akan ngerasa butuh itu ya. Nah, biasanya sih harus disadarkan dengan bahwa digitalisasi bisa membuat revenue meningkat atau cost menurun, profit lebih banyak itu ya. Nah, itu disadarin. Gimana caranya supaya digital ini bisa meningkatkan profit? Kalau nggak ada efek ke profitnya, ya orang nggak akan enggan. Nah, ngapain capek-capekin aja, orang nggak ngaruh ke profit, sekarang udah full profit aja gitu ya. Nah, itu akan susah. Tapi kalau emang impact-nya ke profit, itu akan menjadi semangat. Semangatnya nanti ya nggak harus ownernya yang terjun, dia akan assign orang lain terjun. Tapi semangatnya harus ada, harus buy-in dulu ownernya. Kalau ownernya nggak buy-in, cuma anak buahnya doang, ya susah. Apapun nggak akan disupport tuh ya, dari segi moralnya atau dari segi dananya itu ya, buat digitalisasi. Itu jadi yang penting sadar dulu nih owner butuh. Berarti dari pihak owner nanti pada ujung-ujungnya mungkin dia butuh asisten yang ngerti teknologi, dan nanti kemudian orang itu yang menentukan teknologi mana yang dipakai. Apakah seperti itu atau gimana? Ya, betul seperti itu. Tapi ownernya harus setuju dulu. Nah, owner harus tahu bahwa teknologi sekarang canggih loh. Nanti akan di-assist. Nah, teknologinya ya sebisa mungkin yang owner paham. Nah, ownernya dikasih tahu nih bahwa teknologi sekarang udah canggih, nggak usah cari teknologi yang susah, yang gampang-gampang aja. Yang owner pun baca bisa ngerti. Oh, bisa kayak gini ternyata. Dan yang paling penting adalah yang bisa diterusin orang lain. Itu kriteria penting. Ya, ya itu Pak problemnya Pak. Kalau kita berarti kan kalau ujung-ujungnya harus meng-hire orang, berarti sama aja nambah biaya operasional Pak. Apakah kira-kira ada cara lain yang lebih sederhana, atau kalau misalkan nambah orang tidak harus sebagai pegawai tetap, misalkan sebagai konsultan atau gimana dengan biaya rendah? Karena kan UMKM ini uangnya terbatas sekali Pak, cash flow-nya tuh. Ya, ya, ya. Kalau biasanya ya UMKM ini ya cara paling cepat digitalisasi tanpa hire adalah pakai POS. POS yang memang udah integrated di Oh. tempat jualannya. Gitu kan kalau GoPay kan ada itu ya apa aja yang GoCasir ya. GoCasir lalu ada Moka Pos segala macam itu udah cukup sih sebenarnya buat Jadi mencatat. mungkin seperti ini kali ya, ke aplikasi GoFood ya. Jadi Ya, UMKM-nya cuma nerima order, bagian masak, nanti sistemnya biar nanti pihak Go-nya yang ngurus. Seperti itu atau gimana kira-kira? ya kayak gitu. Jadi awareness di situ aja juga cukup sih. Aplikasi yang memang dia harus pakai mau nggak mau ya kalau dia mau jualan online ya GoFood dipakai tuh GoCasir dirapihin. Benar-benar dipakai ya, bukan cuma sekedar ada itu ya, tapi benar-benar dipakai fiturnya. SOP-nya dirapihin. Misalnya dia kan ada GoFood lah, ada Grab segala macam, Shopee Food gitu ya. Gimana caranya semua supaya ketiganya itu bisa bisa dicatat rapi. Nah, kadang-kadang owner tuh terutama transaksi tunai itu nggak peduli untuk pencatatan. Harusnya itu bisa dimasukin ke GoCasir misalnya, ke GoFood. Kan ada aplikasi buat nyatet transaksi tunai ya. Itu awareness-nya harus tinggi tuh, harus nyatet. Kalau nggak catat ya kita nggak bisa tahu untungnya berapa dari tunai. Gitu sih. Itu paling Oke simpel. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Karena saya juga pernah jualan martabak, Pak, jadi tahu. Oke, wah udah kayaknya banyak ini ya Pak pengalamannya ya, nggak cuman jadi bisa tahu ini ditaruh di mana, cocoknya pakai apa, sampai bener banget loh. Padahal jadi ketua RT, tapi Pak Ibnu memikirkan sampai sejauh itu ya. Karena kalau yang apa, kalau urusan RT RW itu kan yang paling males kadang ada nggak orangnya, terus kayak kalau buat berkas ini harus ada apa aja kayak gitu. Kadang harus bolak-balik yang makan waktu juga ya.
dari surat pengantar. Betul betul betul, sangat-sangat menarik sekali. Oke oke. Bapak Ibu mungkin ada lagi pertanyaan nih buat Pak Ibnu atau Pak Yoga soal, tapi betul juga sih, kadang kan kalau kita mau buat program gitu, kita harus tahu setidaknya programnya itu mau pakai apa. Kita yang bisa menggunakan, karena kalau misalnya kita pakai jasa mereka juga berarti kan kita harus maintenance terus ke mereka begitu ya. Benar, benar. Takutnya nggak bisa diterusin. Jadi sia-sia ketika orang yang nggak bisa nerusin harus cari orang lain, orang barunya nggak bisa nerusin, bahaya. Betul betul betul. Oke, Bu Feni udah angkat tangan nih. Dari tadi kayaknya udah banyak banget pertanyaannya. Silakan Bu Feni. Iya, malam Pak Ibnu. Ya, Saya mau tanya nih, saya biasanya coba untuk ChatGPT untuk buat coba tanya ya tentang programming gitu ya. Tapi waktu saya bandingkan dengan jurnalnya orang itu beda. Padahal promptingnya itu jelas. Dia hanya library aja. Jadi hanya prosedur-prosedur tanpa detail di dalamnya. Kebetulan saya tanya masalah deep learning untuk computer vision. Dan dia jawabnya terlalu singkat banget. Ada tips nggak? Waktu itu pakai apa? ChatGPT atau apa? Saya pakai ChatGPT sama Gemini. Gemini ya. Ya, Oke, pertanyaannya gimana waktu itu? saya pengen buat ini sih untuk vision, tapi dengan menggunakan computer vision. Hmm. Iya, menggunakan deep learning Python, bahasa pemrogramannya Python. Oh, mau bikin script coding ya? Iya, Oke. terus saya minta lengkap. Jadi dia hanya library aja, pakai NumPy dan sebagainya. Tapi padahal waktu saya lihat untuk jurnalnya orang, kebetulan punyanya dokter di Korea, itu jelimet banget gitu, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Ya, pertanyaan menarik ya. Nanti ini lebih teknis ya tentang bikin coding, bikin script ya. Oke. ChatGPT sama Gemini. Dua ini memang diperuntukkan sebenarnya untuk tanya jawab yang umum, nggak spesifik ke coding, gitu ya. Artinya bisa bisa jawab coding, ya tapi jawabnya seadanya, nggak spesifik coding. Sebenarnya ada banyak tools juga yang memang bisa kita pakai untuk bantu coding. Pertama dari eh, kalau saya biasa pakainya GitHub Copilot. GitHub Copilot ini tapi sayangnya dia berbayar. Kalau mau gratis harus students. Jadi kalau punya saudara, punya keluarga yang masih student bisa daftar tuh GitHub Copilot gratis. Nah, GitHub Copilot ini bisa diintegrasikan dengan tools coding. Misalkan pakai Visual Studio Code atau segala macam. Itu bisa diintegrasikan. Dan itu memang hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kita nanya ke ChatGPT. Karena emang langsung jadi coding. Gitu ya. Ini saya coba demokan kali ya. Dan nanyanya emang ya kita sebagai arsiteknya ya, ibaratnya kita mau bangun rumah, tapi kita nggak ngerti mau bikin rumah kayak mana, itu nggak akan jadi rumahnya. Ya, ibaratnya AI ini semacam kulinya aja. Ya, AI itu kulinya. Kita yang ngatur mau kayak mana. Jadi kita harus tahu misalnya uh, create app that can capture image and uh, dan ngapain Bu tadi mau bikin aplikasinya? Capture image, Bu computer vision lah ya. Use udah tadi object image. Nah udah jadi. Saya nggak mau tap aja jadi. Oh, ya asik ya. Nah ini agak mikir ya. Nah ini kayak gini ya. Atau kita bisa nanya langsung ke chatnya di sini. Nah ini ada chatnya. Chat. Nah kita coba tanya. Dan kita Copilot. Kita masukin. Ini kita hapus dulu.
Nah, setelah itu ya udah kita coba masukin satu-satu. Nah, tapi lagi-lagi kita sebagai arsitek emang harus ada kemampuan membaca codingan ya, walaupun kita bukan programmer gitu ya. Nah, jadi kita bisa coba klik, kalau kita bisa dia akan masuk ke codingannya. Nah, ini ya, ini kita save, ini kita accept dulu. Terus dia bilang katanya suruh bikin file namanya index ya. Nah, seterusnya. Oh, tadi udah ini. Nah, dan seterusnya ini ya. Nah, ini. Jadi, ini salah satu contoh codingan hasil AI. Dan saya setiap hari pakai ini. Walaupun saya ngerti coding, cuman akan lebih singkat kalau kita pakai AI di sini. Dan memang kalau kita nggak ngerti program akan sulit bacanya. Dan biasanya setiap orang itu resultnya bisa beda-beda AI. Jadi orang A nanya AI ke hari ini, besok saya tanya lagi, itu bisa beda jawabannya. Jadi ada namanya creativity di situ. Ya, jadi memang wajar hasilnya beda dengan jurnal karena emang hasilnya beda, bisa beda kayak gitu ya. Itu paling. Eh, Dan saya mau tanya, ada nggak kayak Figma? Figma Hmm, itu kan modelnya kayak drag-dragan gitu ya, Pak ya. Ibnu. Saya mikir gini, kalau dengan Figma ini, itu kan misalkan ditambahi algoritma, itu kan lebih menarik. Jadi kita tambahi algoritma di dalam, itu ada nggak aplikasi kayak gitu? Jadi bukan hanya cuma menu-menu dan submenu, tapi dia bisa kayak di-deploy gitu. Jadi bisa dipakai untuk di Play Store dan sebagainya langsung. Ya, sebenarnya ada banyak toolsnya di yang bisa connect Figma ya, ya kan? Figma to Vue.js. Dulu saya pernah, nah ini builder.io bisa. Jadi emang ada plugin yang harus dipasang di Figma. Jadi kita klik tombol itu dia akan jadi website. Ya, mungkin ada beberapa konfigurasi di toolsnya, tapi dia sangat sangat possible dari Figma ke website. Asalkan ya di Figma-nya rapi. Jadi Figma ini ada beberapa style ya, yang memang kalau kita rapi, itu ketika dijadiin website otomatis akan bisa langsung rapi gitu ya. Tapi kalau di Figma-nya kita berantakan, nggak pakai auto layout atau segala macam ya, bisa jadi website. Tapi ketika website dia digunakan di tablet, di layar lebih besar, itu akan berantakan dia. Tapi bisa dimulai dengan cara simpel dengan apapun yang ada di Figma kita coba pindahkan ke website itu ya. Nah ini cari aja toolsnya Figma to Vue.js atau Figma to website ya. Itu ada. Nah saya pernah nemu tuh ada website punya Singapura, dia cakep ya. Bisa jadi website, cuma saya lupa namanya. Tapi bisa cari aja Figma to website itu ada banyak plugin-pluginnya. Atau ngedesainnya langsung di Flutterflow. Flutterflow ini bisa kita drag and drop. Misalnya kita mau bikin tombol mau bikin image, mau button, taruh sini. Jadi tombol button, buttonnya mau ada dua kolom. Kasih button sini, kasih button lagi. Nah, itu ya. Kemudian mau dibikin dia eh, sama ukurannya. Nah, sama ukurannya. Mau kasih jarak nih buttonnya. Buttonnya kasih jarak, jangan terlalu mepet gitu ya. Coba kasih spasi. Apa? Nah, spasi. Jadi kan nggak usah ngedesain di Figma, ini udah bisa langsung deploy ke website atau ke Android atau iOS. Contoh website yang saya bikin pakai Flutterflow, Ectopia. Ini anak perusahaan gitu juga. Ini buat outsourcing tenaga IT. Nah ini saya bikin pakai Ectopia, pakai Flutterflow. Nih Flutterflow ini, kayak gini ya. Ini saya desainnya langsung di Flutterflow, deploynya langsung di Flutterflow juga dan jadi website. Gitu ya. Ini kalau misalkan emang mau coba Flutterflow. Memang akan ada proses belajarnya dulu sebentar. Tapi ketika udah ngerti, itu asik banget. Gitu. Maksud saya bisa nggak ada yang kayak open source gitu, kayak Figma, terus Hmm. kita drag-drag, tapi ada bisa ditambah database atau di
dikasih algoritma gitu, Pak. Ya. Ini bisa nih. Ini kan dia bisa tambah database juga. Nah, database bisa. Ada Supabase, ada SQL, segala macam. Algoritmanya juga dia akan di-generate dari source code sebenarnya. Akan jadi source code dia. Jadi nggak perlu ngeliat source code, dia udah jadi aplikasi. Jadi Flutterfly ini udah cukup sih, kalau menurut saya ya. Kalau cari open source ya kita harus install sendiri, itu akan repot. Kita mau cari yang gampang malah repot sama instalasi. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, semoga membantu ya Bu Feni. Bu Feni tuh ini untuk usaha ininya kah Bu? Gamesnya kah? Iya, game Android Oh, untuk Android. pakai Oh, AI. oh, bisa itu Iya, nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama iya. Pak Ibnu ya Pak ya? Ya Bu. Bisa. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya nih Bapak Ibu yang ada di sini. Karena tiba-tiba udah jam 8.43. Seru ya. Seru nggak kerasa sih, soalnya eh sebenarnya saya juga nggak begitu paham tentang website, tapi kalau melihat Pak Ibnu tadi itu kayak mudah sekali. Cuman benar kita harus sedikit banyak tahu ya Pak ya cara ininya, jadi Ya, biar bisa tahu mana yang bagus dan sesuai apa yang kita mau, begitu ya. ya betul. Oke, nah mungkin nanti boleh dong Pak dikasih kayak tips dan trik gitu, terus kenapa kita membutuhkan website untuk sebagai closing statement kita, karena kayaknya udah mau jam 9 malam ya Pak ya. Kalau misalnya kita lanjut ngobrol ini kayaknya bisa sampai jam 12 juga boleh ya Pak ya? Enggak, jam 12, jam 2. Oh benar-benar sampai gelap gulita. Mungkin Pak Ibnu sama Pak Yoga boleh share kontak juga di kolom komentar. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau tanya lebih lanjut atau ingin berkolaborasi atau ingin tanya-tanya, bisa menghubungi Pak Ibnu atau Pak Yoga gitu, boleh ya Pak ya? Baik, selagi Bapak menulis kontaknya, nanti saya boleh share screen lagi tentang iCommunity. Lanjutan dari PPT tadi saya. Boleh ya Pak ya? Boleh ya. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, nih gimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Jadi nggak cuman gimana kita belajar di tiap hari Kamisnya ini, tapi gimana kalau ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu sekarang. Nah, misalnya Bapak Ibu sekarang lagi galau karena lagi mengalami masalah berikut, lalu padahal Bapak Ibu merasa bahwa udah join berbagai macam workshop, bazar, seminar motivasi, komunitas juga, tapi ya masih gini-gini aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi rezeki untuk memperbesar rezeki bersama. Kami memperkenalkan iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. Ada 3 alasan nih kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama ada valuable community, jadi ada akses networking, akses learning, dan juga contributing. Terus yang kedua yaitu quality leads, list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini adalah 7 programnya di iCommunity. Jadi kenapa kok iCommunity benar-benar bisa membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan network? Karena kita selalu ada acara, ada gathering dengan orang-orang yang berbeda-beda juga, latar belakangnya beda-beda juga, yang mungkin bisa match dengan Bapak Ibu. Dan juga kita punya berbagai macam acara yang untuk mengembangkan skill Bapak Ibu. Jadi selain mengembangkan network, tapi juga belajar yang
Karena belajar itu sepanjang masa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh kenapa how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau misalnya tadi udah ngobrol di ILC, terus nanti akan ada IBM. IBM itu adalah sebuah iCommunity Business Matching, yaitu pertemuan antar pebisnis dan profesional dengan volume dengan orang yang lebih sedikit. Jadi memang hanya untuk 5 sampai 10 orang, jadi memang untuk saling memperkenalkan satu sama lain bisnisnya apa dan mengulik lebih dalam kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang cocok nih satu sama lain bisa di one on one meeting dan refer a business. Nah, ini contoh business matching yang secara online, jadi Bapak Ibu bisa cek di www.icommunity.id atau juga bisa kalau mau daftar jadi membernya iCommunity nih bisa dicek di www.icommunity.id kayak gitu. Ini versi online-nya. Tenang aja kita juga ada versi offline-nya. Jadi offline-nya ini bisa di mana-mana ya Bapak Ibu, bisa di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Bogor, di Jogja, macam-macam deh. Dan itu semua infonya bisa tahu dari mana? Dari Instagramnya iCommunity Official. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat apa aja sih event kalender program mingguannya iCommunity. Dan ini YouTube-nya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ada yang ketinggalan, waduh Pak Ibnu sama Pak Yoga tadi ngomong apa sih kayak gitu. Nah, bisa dicek di YouTube-nya iCommunity kayak gitu. Oke. Kembali lagi ke Pak Ibnu dan Pak Yoga. Ini kayaknya kok masih ada yang penasaran ya. Kayaknya Pak Arjo belum selesai nih kayaknya Pak Arjo. Nggak apa-apa deh mungkin ya sebagai pertanyaan penutup bagaimana caranya supaya bisa menjadi Google Partner sebagai UMKM supaya menjadi maju bersama Google. Jadi digabung gitu mungkin websitenya atau gimana? Dulu tuh ada namanya Google Business Group. Cuma sekarang nggak tahu nih nasibnya gimana. Kayaknya udah nggak ada ya. Adanya Google Developer Group, tapi emang bahasanya tentang programming teknologi. Sekarang lagi bahasa AI terus itu ya. Itu paling yang sekarang ada dari Google. Untuk bisnisnya saya nggak lihat lagi tuh. Dulu ada, sekarang nggak. Kalau buat edukator ada sih Google Educator itu. Mungkin karena sesuai dengan ini ya, zamannya sekarang AI, jadi kayak semuanya adalah persoalan AI gitu ya, Pak ya? Nah, betul. Oke, gimana akhirnya kita maju bersama AI dan juga bisa memanfaatkan AI dengan sangat sebaiknya kayak gitu. Iya, Sampai betul. buat website aja bisa pakai AI. Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lagi nih, bisa cek di email Pak Ibnu, ibnu@gits.id, itu nomor teleponnya tertera di situ ya, cepetan di-save karena saya nggak akan ngomong ya, karena ini nanti akan ditampilkan di YouTube. Lalu ada emailnya Pak Yoga di yoga@utara.design. Oke, kalau Instagramnya ada is.wardi, terus ada kalau Pak Yoga @Pak Yoga, A-nya jangan lupa 2 A-nya. Oke, boleh ya Pak dikasih closing statement dulu atas ngobrol kita malam hari ini. Ya, oke. Ini karena banyaknya pebisnis ya. Sebenarnya bisnis itu adalah all about show ya. Bisnis is show business ya. Jadi gimana cara kita bisa show itu akan menentukan bisnis kita bisa grow cepat atau enggak. Nah, show-nya dengan apapun, dengan digitalisasi, dengan kita present ke community atau ke event-event, datang berkomunitas, bernetworking segala macam, itu adalah salah satu kita untuk nge-show. Ya, jadi apapun segala cara tujuannya show itu akan mendukung bisnis kita. Jadi lakukanlah digitalisasi, jangan lupa dengan untuk menunjukkan bahwa bisnis kita ada, eksis, dan kita juga memang punya semangat yang baik untuk bisa ada di di Indonesia ini ya, di bisnis kita itu ya. Jadi ya lakukan segala cara supaya kita bisa eksis, gitu aja. Oke, Pak Yoga mungkin ada juga closing statement mau nambahkan nih? Kayaknya cukup dari Mas Ibun aja, Mbak.
Oke, Nggak oke. bener. Oke, kayaknya kita harus selalu beradaptasi dengan era digital saat ini gitu ya, Bapak Ibu intinya. Dan juga menggunakan programming ini juga intinya bukan membuat ribet, harapannya adalah tapi bisa membantu Bapak Ibu di masa depan biar lebih mudah dan bisa semakin melebarkan bisnis Bapak Ibu. Begitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Boleh dong kita foto bersama sebelum menutup acara kita malam hari ini meskipun online gitu ya. Boleh dinyalakan kameranya nih Bapak Ibu. Oke, Pak Juanda, Pak Momon, terima kasih masih tetap stay. Oke, kita foto bareng ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Thank you. Terima kasih Oke, banyak. Boleh thank you, Pak Ibnu, Mas Thank you, Yoga. Jenar. Ya, Selamat terima kasih.